Pernahkah kita bertanya kenapa generasi muda kita malas membaca? Atau kenapa mereka bisa lancar membaca tapi tidak pernah paham apa yang dibacanya? Mungkin jawabannya sederhana, karena dari awal mereka tidak pernah diajari rasanya jatuh cinta pada kebiasaan membaca. Kali ini saya mau bahas yang ringan-ringan saja, tapi justru yang sering dianggap ringan itu malah menjadi pondasi penting dalam pendidikan. Dia itu adalah membaca, baik membaca yang dibacakan oleh guru atau murid itu sendiri. Ada yang pernah dengar? Membaca nyaring bukan sekedar membaca dengan suara lantang dan jelas, tapi lebih dari itu karena selain dengan intonasi yang jelas, memperhatikan tanda baca, volume suara dan nada, mimik dan ekspresi wajah juga harus sesuai dengan apa yang dibaca sehingga diharapkan anak terbiasa cermat dalam mendengar dan menyimak. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya karena satu klikmu bisa menjadi awal dari perubahan besar di dunia pendidikan kita. Dan tulis juga komentarmu tentang waktu kecil pernah dibacakan cerita apa. Membaca nyaring dalam beberapa tahun terakhir sedang diangkat sebagai salah satu metode membaca yang dikampanyekan. Terlebih, sekarang kecakapan literasi sangat perlu ditingkatkan mulai dari jenjang PAUD hingga sekolah dasar. Membaca nyaring bisa menjadi titik awal tumbuhnya cinta pada literasi. Bukan sekedar kemampuan membaca, tapi kebiasaan menyelami makna. Karena dari hasil survei PISA atau Program International Student Assessment tahun 2018, Indonesia ada di ranking 74 dari 79 negara untuk kebiasaan membaca. Kemampuan literasi matematika ada di urutan 73 dari 79 negara. Dan kemampuan literasi sains ada di posisi 71 dari 79 negara. Data lain dari hasil asesmen nasional tahun 2021, 1 dari 2 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi dan 2 dari 3 peserta didik belum mencapai kompetensi numerasi. Hal ini dapat diartikan bahwa kecakapan literasi khususnya minat dan ketertarikan pada aktivitas membaca masih minim sehingga diperlukan berbagai metode yang dapat menggugah ketertarikan siswa pada aktivitas membaca. Jujur saja, negeri ini gemar sekali menyuruhmu menjadi penurut, berhenti bertanya, duduk rapi, dan dengarkan saja. Dalam buku pendidikan Kaum Tertindas, karya Paulo Freire menulis bahwa pelajar bukanlah wadah kosong yang harus diisi. Mereka adalah manusia dengan kesadaran yang bisa dibangkitkan. Dan membaca bukan hanya cara mengisi kepala, melainkan cara diam-diam membentuk keberanian untuk melihat ketidakadilan sambil berkata dalam hati, ini tidak harus begini selamanya. Banyak pelajar yang merasa asing di ruang kelasnya sendiri, diajar tanpa banyak bicara, dinilai tanpa benar-benar dipahami. Dan kadang satu-satunya tempat mereka merasa hidup justru bukan di sekolah, tapi di halaman-halaman buku yang tidak pernah menuntut mereka menjadi juara. Di negeri ini segalanya ingin cepat, nilai tinggi, gelar cepat, pekerjaan mapan, tapi tahukah bahwa ternyata jiwa tidak dibentuk dari kecepatan? Membacalah agar kamu tahu bahwa hidup tidak bisa diburu-buru. Amanda Ripley dalam bukunya berjudul The Smartest Kids in the World menulis bahwa anak-anak bisa menjadi luar biasa asal dunia di sekitar mereka menganggap serius adalah proses berpikir. Tapi bagaimana jika dunia tidak pernah menganggapmu serius? Bagaimana jika sekolah hanya mengejar akreditasi dan kurikulum berubah saat kekuasaan berganti nama? Maka membacalah bukan hanya untuk keluar dari keterbatasan, tapi supaya kamu tahu sistem pun ternyata bisa salah arah. Dan menjadi pelajar hari ini berarti menjadi saksi atau mungkin pencipta dari bentuk pendidikan yang lebih manusiawi, lebih membebaskan, dan lebih dalam. Membaca buku adalah pembebasan. Tapi jika buku-bukumu hanya mempersiapkanmu untuk jadi seorang pekerja tanpa mengajarimu untuk memahami dunia, maka kamu akan tumbuh menjadi alat, bukan manusia.
manusia. Membacalah agar kamu bisa membedakan mana kata yang jujur dan mana yang sengaja dibuat kabur oleh mereka yang takut kamu menjadi paham dan mengerti. Cintai otakmu, bacalah buku setiap hari, dan cintai mentalmu dengan menulis setiap hari. Setiap hari karena semua butuh informasi.